Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok I yang beranggotakan saya Nadine Najwa Afifa dengan NIM 25613-250. Nama saya Kiona Syabani Azara. Nama saya Naura Indah Safitri dengan NIM 25613-257. Muhammad Haikal Astagfirullah dengan NIM 256-3247. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Diet Rendah Karbohidrat. Mengingat, obesitas telah menjadi masalah kesehatan global yang memicu berbagai penyakit metabolik. Kami akan mengupas tuntas bagaimana mekanisme diet rendah karbohidrat ini bekerja dalam memengaruhi regulasi hormon dan metabolisme energi tubuh. Mari kita mulai pembahasannya. Obesitas merupakan masalah kesehatan global yang meningkatkan resiko diabetes mellitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, dan gangguan metabolik lainnya. Salah satu metode penurunan badan yang banyak digunakan adalah diet karbohidrat. Diet ini membatasi konsumsi karbohidrat sehingga memengaruhi metabolisme energi dan regulasi hormon terutama insulin. Obesitas adalah kondisi penumpukan lemak tubuh secara berlebihan akibat ketidakseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi. Kondisi ini meningkatkan resiko penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Diet rendah kalori adalah pola makan yang membatasi asupan karbohidrat dan meningkatkan konsumsi protein serta lemak sehat untuk membantu mengontrol kadar gula darah dan menurunkan berat badan. Tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan, memperbaiki kontrol gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, serta mengurangi risiko penyakit metabolik. Hubungan diet rendah karbohidrat dengan hormon insulin adalah dengan mengurangi lonjakan kadar gula darah sehingga sekresi insulin menurun. Kondisi ini membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mempercepat pembakaran lemak, dan mendukung penurunan berat badan. Jadi selanjutnya adalah mekanisme awal yang terjadi saat seseorang menjalani diet rendah karbohidrat. Pertama, karena asupan karbohidrat dikurangi, otomatis glukosa yang diserap tubuh juga menurun dan kadar glukosa darah ikut turun. Kondisi ini mempengaruhi hormon insulin oleh sel beta pankreas menjadi lebih rendah, sedangkan hormon glukagon meningkat. Perubahan rasio insulin dan glukagon ini memberi sinyal ke tubuh untuk berhenti menyimpan energi dan mulai menggunakan cadangan energi yang sudah ada. Selanjutnya terjadi aktivasi pemecahan lemak atau lipolisis. Enzim hormon sensitif lipase akan memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Di saat yang sama, pembentukan lemak baru atau lipogenesis juga menurun karena aktivasi enzim ACC dihambat. Jadi, pada tahap awal ini, tubuh mulai beralih dari yang sebelumnya mengandalkan glukosa sebagai sumber energi menjadi mulai memanfaatkan lemak. Kemudian, setelah lemak berhasil dipecah, asam lemak bebas akan dibawa ke hati dan otot. Di dalam mitokondria, asam lemak ini mengalami proses beta oksidasi dan menghasilkan asetil-CoA untuk membentuk energi atau ATP. Sementara itu, gliserol yang dihasilkan dari pemecahan lemak akan masuk ke hati dan digunakan dalam proses gluconeogenesis. Tujuannya supaya kadar glukosa darah tetap terjaga meskipun asupan karbohidrat rendah. Kalau asetil-CoA jumlahnya berlebih, sebagian akan diubah menjadi badan keton melalui proses ketogenesis. Badan keton ini nantinya juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif, terutama untuk otak dan otot. Karena tubuh terus memakai cadangan lemak sebagai sumber energi, jumlah trigliserida yang tersimpan di jaringan adiposa semakin berkurang. Itulah yang akhirnya menyebabkan massa lemak menurun dan berat badan ikut menurun. Manfaat dari low carb diet, yaitu yang pertama adalah peningkatan sensitivitas insulin. Berkurangnya konsumsi karbohidrat mengurangi jumlah glukosa yang masuk ke dalam darah. Hal ini membantu menurunkan lonjakan gula darah setelah makan dan menjaga kadar glukosa agar tetap stabil. Yang kedua yaitu penurunan berat badan. Diet rendah karbohidrat menurunkan kadar insulin sehingga penyimpanan lemak berkurang dan lipofisis meningkat. Lemak itu kemudian digunakan sebagai sumber energi sehingga berat badan dapat menurun. Yang ketiga yaitu perbaikan profil lipid. Diet rendah karbohidrat umumnya dapat meningkatkan kadar HDL dan menurunkan kadar trigliserida. Namun, LDL dapat meningkat pada sebagian individu sehingga perlu dipantau. Yang selanjutnya yaitu kontrol gula darah. Asupan protein dan lemak yang lebih tinggi dicerna lebih lambat dibandingkan karbohidrat. Hal ini membuat rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga asupan kalori lebih berkurang. Kekurangan diet low karbo. Yang pertama yaitu ada ketosis.
Keto flu merupakan kondisi yang sering terjadi pada awal diet rendah karbohidrat ketika tubuh beralih dari penggunaan glukosa menjadi lemak sebagai sumber energi. Gejalanya meliputi sakit kepala, lemas, mual, dan pusing, dan mudah lelah. Yang kedua yaitu kekurangan serat. Pembatasan makanan sumber karbohidrat seperti biji-bijian, buah, dan beberapa jenis sayuran dapat mengurangi asupan serat. Akibatnya, risiko konstipasi dan gangguan kesehatan cerna dapat meningkat. Yang ketiga yaitu defisiensi vitamin dan mineral. Pembatasan berbagai kelompok makanan dapat menyebabkan asupan vitamin C, folat, magnesium, kalium, dan mikronutrien lainnya menjadi kurang apabila diet tidak direncanakan dengan baik. Yang keempat yaitu hipoglikemia. Pada penderita diabetes yang menggunakan insulin atau obat penurun gula darah, penurunan asupan karbohidratnya dapat menyebabkan kadar gula darah turun terlalu rendah apabila dosis obat tidak sesuai. Yang kelima yaitu risiko ketosis atau ketoasidosis. Diet rendah karbohidrat menyebabkan tubuh menghasilkan bahan keton sebagai sumber energi yang umumnya merupakan kondisi normal. Namun, pada penderita diabetes, terutama diabetes tipe 1, dapat terjadi ketoasidosis diabetik akibat kekurangan insulin, yaitu kondisi berbahaya dengan kadar badan keton yang sangat tinggi. Baik, untuk kesimpulannya adalah diet rendah karbohidrat efektif untuk menurunkan berat badan dan mengatasi obesitas dengan cara membatasi asupan karbohidrat serta meningkatkan konsumsi protein dan lemak sehat. Secara mekanis, penurunan asupan karbohidrat akan menurunkan kadar insulin tubuh sehingga memaksa tubuh melakukan lipolisis atau pemecahan cadangan lemak dan ketogenesis untuk menghasilkan badan keton sebagai sumber energi alternatif pengganti glukosa. Selain memangkas massa lemak, diet ini terbukti klinis mampu menstabilitaskan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperbaiki profil kolesterol tubuh. Meskipun kaya manfaat, diet ini memiliki kekurangan yang harus diwaspadai. Pada fase awal transisi energi, seseorang rentan mengalami gejala keto flu seperti pusing dan lemas. Selain itu, jika tidak direncanakan dengan cermat, pembatasan makanan ini bisa memicu kekurangan serat dan defisiensi mikronutrien penting. Risiko medis yang lebih serius seperti hipoglikemia dan ketoasidosis juga dapat mengintai penderita diabetes. Oleh karena itu, penerapan diet ini sebaiknya tetap memperhatikan keseimbangan nutrisi dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing individu. Selanjutnya, ini jurnal yang kami gunakan untuk mencari materi dalam presentasi ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.